Oh, tits. Oh my god, What is this? Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Semoga puasa akang dan teteh tetap lancar ya. Alur cerita film yang Neng akan bahas kali ini berjudul It's a Boy Girl Thing. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Nell. Ia bertetangga dengan cowok berandalan satu sekolah bernama Woody. Nell yang sedang membaca novel romantis sangat terganggu dengan Woody yang menyalakan musik dengan kencang. Nell meminta Woody untuk mengecilkan volume musiknya, namun Woody dengan nakalnya malah meminta Nell untuk memperlihatkan bagian dada Nell. Nell begitu jengkel dengan kelakuan Woody. Ia lalu menutup jendelanya dengan kencang, namun bagian bajunya tersangkut di jendela hingga ketika Nell berbalik bajunya pun terlepas dari badannya dan Woody bisa melihat bagian tubuh Nell. Dan film pun dimulai. Di pagi hari Nell sarapan dengan keluarganya. Mereka adalah kalangan keluarga yang berpendidikan dan sangat sopan santun serta begitu teratur. Nell mendapatkan surat interview untuk masuk ke kampus yang kompeten. Orang tuanya yakin Nell akan lolos karena selama ini ia tidak pernah gagal dalam ujian. Sementara Woody kebalikannya, orang tua Woody sering berkata kotor. Mereka tidak begitu peduli dengan pendidikan sekolah. Orang tua Woody mengatakan Woody adalah orang pertama dari generasi mereka yang bisa meneruskan sekolah hingga ke perguruan tinggi karena Woody akan mendapatkan beasiswa sebagai atlet football profesional. Woody dijemput mobil temannya bernama Kenny untuk berangkat ke sekolah, sementara Nell berjalan kaki karena ia ketinggalan bis sekolah. Ketika Nell sedang berjalan kaki, dengan sengaja Woody dan Kenny melewati genangan air hingga seluruh tubuh Nell basah kuyup. Tiba di sekolah, penampilan Nell menjadi terlihat aneh. Semua orang pun menertawakan dan membuli Nell. Di lorong sekolah, pacar Woody bernama Brianna mengejek Nell. Woody pun berpura-pura meminta maaf kepada Nell. Namun Nell membalas mereka dengan cara elegan. Ia mengatakan Woody tidak akan sukses dalam hidupnya karena ia tidak peduli akan pendidikan. Sedangkan Brianna yang bangga akan kecantikannya suatu saat akan menjadi jelek karena Woody tidak bisa membayar perawatan kecantikan Brianna. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya, Nell pun segera pergi meninggalkan mereka. Sementara mereka tidak mampu membalas ucapan Nell. Di dalam kelas ketika Nell sedang lengah, Woody sengaja mengetik website yang tidak senonoh di komputer Nell hingga mengeluarkan suara keras dan semua orang melihat ke arah Nell. Woody pun tertawa bahagia sudah berhasil membalas Nell. Di siang hari, para murid pergi tur sekolah ke sebuah museum kuno. Lalu Pak Guru memasangkan Nell dan Woody untuk menganalisa salah satu patung di sana. Bukannya meneliti, Woody dan Nell malah bertengkar hebat satu sama lain di depan sebuah patung kuno. Tanpa mereka sadari, patung tersebut mengeluarkan asap. Lalu sesuatu yang aneh mengelilingi tubuh mereka. Woody dan Nell yang masih berseteru kemudian pergi berlawanan arah meninggalkan patung tersebut. Di malam hari, mereka pun tidur di kamar masing-masing. Ketika tertidur lelap, sebuah asap putih terlihat dari tubuh mereka tanpa mereka sadari. Di pagi hari, mereka pun bangun dengan kepala berat. Ketika Woody beranjak dari kasurnya, ia memegang bagian dadanya sudah membesar. Lalu ia melihat ke bawah dan begitu terkejut melihat burung imutnya sudah hilang. Lalu ia pun bercermin dan Woody melihat wajah Nell di sana. Di kamar lain, Nell merasa aneh. Ia melihat sesuatu yang berdiri di bagian tubuhnya. Lalu mereka membuka jendela masing-masing. Mereka begitu panik karena ternyata tubuh dan jiwa mereka sudah tertukar tadi malam. Woody dan Nell sangat kesulitan dengan menggunakan pakaian masing-masing. Lalu Woody bertemu dengan ibu Nell. Ia menyuruhnya untuk sarapan pagi dengan makanan yang begitu sehat. Sementara di sisi lain, Nell tidak menyukai sarapan yang disajikan oleh ibu Woody yang penuh minyak dan berlemak.
Woody pun menaruh makanannya di tempat makanan kucing, sementara Neil merasa mual dan muntah dengan makanan yang disajikan oleh orang tua Woody. Mereka akhirnya bertemu di sekolah. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi kepada diri mereka. Neil pun menangis karena ia tidak mau menjadi Woody yang sangat menyebalkan. Woody menenangkan Neil untuk tidak menangis karena reputasinya akan jatuh. Woody berkata mungkin kejadian ini akan terjadi satu hari saja dan mereka akan kembali normal lagi. Mendengar hal itu, Neil pun berhenti menangis. Di kafetaria, Neil didatangi oleh Brianna. Brianna mengatakan jika orang tuanya malam ini akan pergi. Brianna pun mengajak Neil untuk datang ke rumahnya. Lalu Brianna berbisik sesuatu hingga Neil terkejut dan menjatuhkan semua makanannya ke lantai. Sehingga semua orang di sana memperhatikan mereka berdua. Lalu Neil yang merasa jijik dengan perkataan Brianna meninggalkan Brianna sendirian yang merasa malu. Mau tidak mau Neil harus datang untuk berlatih football karena Woody adalah ketua dari tim football. Neil benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan di dalam permainan football. Neil begitu ketakutan dan permainannya sangat menyedihkan hingga pelatih Woody memarahinya karena penampilannya begitu buruk di lapangan. Keesokan harinya ternyata tubuh mereka masih tertukar dan belum kembali. Di sekolah Woody menarik Neil, ia mengetahui tentang permainan footballnya yang buruk dan pelatih komplain kepadanya. Woody tidak mau reputasi sebagai atlet footballnya berantakan. Ia juga begitu tidak menyukai cara berpakaian Neil yang menggunakan kemeja ke sekolah. Keesokan harinya Woody membalas dendam dengan berpakaian seksi ke sekolah, hingga semua lelaki memandanginya dan menggodanya. Neil mencoba menutupi bagian tubuh Woody yang terbuka, namun Woody tidak peduli dan dengan sengaja membuat reputasi Neil menjadi buruk. Begitu juga Neil, ia membalas dendam dengan berakting buruk di panggung seni. Tidak sampai di situ, pulang sekolah Neil mendatangi Brianna. Ia mengatakan jika Brianna sudah tidak menarik baginya, ia pun memutuskan hubungan percintaan mereka. Woody bertanya apa yang telah Neil lakukan. Neil mengatakan ia memutuskan hubungannya dengan Brianna. Woody yang kesal dengan sengaja pergi dengan seorang pria bermotor bernama Nicky dan mengatakan jika ia tidak akan perawan lagi. Mendengar hal itu, Neil hanya bisa tertegun dan terdiam melihat Woody pergi dengan Nicky, pria brengsek. Woody benar-benar pergi ke tempat Nicky. Nicky mengatakan jika orang tuanya sedang pergi keluar rumah. Nicky mulai mendekati Woody. Woody yang mencoba menghindar berkata jika ia ingin minum bir lagi. Lalu Woody berpura-pura pergi ke kamar mandi. Padahal ia kabur dari tempat itu dan tidak mau melakukan apa-apa dengan Nicky. Keesokan harinya para cewek di sekolah bergosip tentang Neil yang sudah bobo bareng dengan Nicky di trailernya. Mendengar hal itu, Neil menangis dengan sedih di tangga sekolah. Neil dibully oleh murid satu sekolah. Neil begitu terpukul, ia benar-benar mengira Woody telah melakukannya. Dan Woody yang mengolok-olok Neil dengan sengaja mengatakan ia sudah bersenang-senang dan tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Dengan mata berkaca-kaca, Neil mengatakan ia hanya ingin menjadikan malam pertamanya spesial dan hanya ingin melakukannya dengan orang yang ia cintai saja. Karena kasihan dan tidak tega, akhirnya Woody mengaku jika ia tidak melakukan apa-apa dengan Nicky. Dan Nicky hanya berbohong kepada orang-orang di sekolah jika ia sudah bobo bareng dengan Neil. Woody mendatangi Nicky. Ia mencoba memukul Nicky, namun tenaganya tidak sekuat dulu karena ia terkurung di dalam tubuh Neil. Lalu Neil datang memukul Nicky. Nicky yang ketakutan akhirnya meminta maaf dan mengakui jika ia tidak melakukan apa-apa dengan Neil di depan semua orang. Di aula, Woody mengungkapkan jika ia mengkhawatirkan pertandingan footballnya yang akan segera berlangsung. Di tengah obrolan mereka lalu menyadari jika sebelum tubuh dan jiwa mereka tertukar, mereka berdebat di museum tepat di depan patung Meksiko kuno. Dan ternyata patung itu adalah patung dewa sihir kuno yang mungkin sudah menukarkan tubuh mereka. Mereka lalu kembali ke museum tersebut.
Mereka mencoba berbicara kepada patung itu. Mereka berkata jika sekarang mereka sudah akrab satu sama lain. Mereka pun menutup mata mereka, berhitung hingga 3 dan berharap semuanya akan kembali normal. Namun sayang, permintaan mereka belum berhasil. Di kafetaria, Woody mengatakan Neil memiliki kekuatan tubuhnya dan ia bisa mempergunakan untuk bermain football. Neil pun diajarkan oleh Woody berlatih football, sementara Woody diajarkan dan dipersiapkan untuk wawancara kampus universitas yang Neil cita-citakan. Di malam hari, Neil mengobrol dengan ayah Woody. Ayah Woody menceritakan sebelumnya ia dengan ayah Neil bersahabat dan sering pergi bersama. Namun ibu Neil melarangnya karena ayah Woody merasa ibu Neil menganggap mereka tidak sederajat dengan keluarga mereka. Woody diajak salah satu teman Brianna untuk menginap bersama mereka. Sekarang Woody mengetahui sifat buruk Brianna yang selalu menjelek-jelekan Woody di depan teman-temannya. Di malam hari, Neil pulang dengan keadaan mabuk bersama Kenny. Di pagi harinya dengan tulus Woody merawat Neil yang merasa pusing karena kebanyakan minum. Mereka pun kembali berlatih football serta belajar bersama untuk mempersiapkan wawancara universitas Neil. Pada saat makan malam, Ibu Neil mengatakan jika Neil beberapa hari ini nampak aneh. Ibu Neil tidak suka jika Neil berteman dengan Woody karena menurutnya Woody adalah anak yang tidak pintar dan pembuat onar. Ibu Neil menegaskan jika Neil lah yang sudah mengatakan hal itu kepadanya. Mendengar hal itu, Woody pun merasa sedih, lalu ia pun pergi dari ruang makan. Di sebuah halaman, Woody yang begitu marah dan kecewa melemparkan bola footballnya sekuat tenaga. Neil mencoba menghentikannya, namun Woody menyuruhnya untuk diam. Neil tidak tahu apa yang terjadi kepada Woody. Akhirnya Woody mengatakan perkataan yang pernah Neil lontarkan tentang Woody dan keluarganya yang tidak berpendidikan. Keesokan harinya, Woody datang ke universitas impian Neil dan orang tuanya untuk wawancara kampus. Woody masuk ke dalam ruangan dan mulai diwawancarai. Ia mencoba sebaik mungkin menjawab pertanyaan dari profesor tersebut. Pada saat yang bersamaan, Neil juga akan segera bertanding football bersama timnya untuk Woody bisa mendapatkan beasiswa agar ia bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Selesai diwawancara, Woody segera berangkat menghadiri pertandingan football. Woody tiba di lapangan, terlihat Neil berusaha sekuat tenaga bermain sebaik mungkin. Dengan usaha yang begitu keras, akhirnya Neil dan timnya memenangkan pertandingan tersebut. Woody begitu bahagia, ia pun segera menemui Neil. Sebenarnya Woody sedikit khawatir dengan hasil wawancaranya. Ia takut Neil tidak akan lolos seleksi untuk masuk ke universitas tersebut. Namun Neil yakin Woody sudah berbuat yang terbaik untuknya. Sekarang mereka benar-benar sudah memaafkan dengan tulus satu sama lain dan mengucapkan kata-kata yang sama di saat mereka berdebat di depan patung kuno tersebut. Tiba-tiba patung itu mengeluarkan asap dan hal yang serupa terjadi kepada tubuh mereka. Tanpa menunggu waktu lama, tubuh mereka dan jiwa mereka sudah kembali ke keadaan normal. Mereka berdua masih terlihat syok. Brianna mendekati Woody dan menciumnya. Dan hal itu dilihat oleh Neil dan Neil yang kecewa segera pergi meninggalkan Woody. Woody mencoba mengejar Neil, tapi sayang Neil sudah pergi dari sana. Woody datang ke rumah Neil untuk mengajak Neil pergi ke pesta dansa sekolah. Namun ibu Neil menolaknya mentah-mentah. Ketika ibu Neil masuk ke dalam rumah, Neil dan ayah Neil terlihat kecewa dengan ibu Neil yang cukup kasar kepada Woody. Dan Neil ternyata lolos dari universitas tersebut dengan kerja keras Woody. Di pesta sekolah, Woody nampak sedih. Ia terus menunggu kehadiran Neil. Di rumah, ayah Neil menanyakan mengapa Neil tidak pergi ke pesta dansa. Ia melanjutkan apakah Neil menyukai Woody. Neil menjawab ia menyukai Woody, namun Woody menyukai gadis lain. Lalu ayah Neil memberi semangat kepada Neil untuk pergi ke pesta dansa. Ternyata ayah Neil sudah membeli gaun indah untuk Neil pakai ke pesta sekolah. Neil begitu senang dan memeluk ayahnya dengan hangat. Raja dan ratu di pesta sekolah pun diumumkan. Woody terpilih sebagai raja di pesta tersebut.
Ia pun naik ke atas panggung dan menerima mahkota raja. Ratu pesta dansa sekolah akan segera diumumkan. Dengan percaya diri, Brianna yakin ialah yang akan menjadi ratunya. Dan benar saja, Brianna lah yang terpilih sebagai ratunya. Dengan bangga ia naik ke atas panggung lalu menggunakan mahkota ratu. Namun Woody tidak terlihat bahagia sama sekali. Lalu Woody dan Brianna segera memulai dansa antara raja dan ratu sekolah. Tiba-tiba Nell datang dengan sangat anggun. Woody pun langsung melepaskan mahkotanya dan mendatangi Nell dengan mengucapkan kata-kata yang romantis. Nell begitu terenyuh dan tersanjung dengan perkataan Woody. Kemudian mereka berdua pergi dari sana. Brianna tidak terima dengan apa yang mereka lakukan, tapi tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Lalu pesta pun berlanjut dengan sangat meriah. Di halaman rumah, Nell memberitahu jika Woody berhasil dalam wawancara universitas, sehingga Nell bisa lolos dan diterima kuliah di sana. Sementara hubungan ayah Woody dan ayah Nell pun kembali membaik. Esokan harinya Nell mengatakan kepada ibunya ia akan cuti selama 1 tahun sebelum memasuki universitas, hingga membuat ibunya pingsan. Lalu Nell pergi bersenang-senang bersama Woody menjalankan masa remaja yang indah. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng pamit undur dulu ya. Neng mau nyiapin bahan alur cerita film berikutnya untuk menemani ngabuburit Akang dan Teteh. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, yeah boy.